bisa tidak saya sebut namanya, yang betul juga tidak saya hilangkan gelarnya. Perkenalkan saya izin memperkenalkan diri. Saya Afriansa sama pengacara saya Hasral Anas. Tindak untuk bersama klien kami 8 orang dari 13 orang yang diberhentikan dari jabatan administrator dan pengawas, atau dalam istilahnya yang dinonjolkan pada saat pelantikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas undangan konferensi persnya. Kalau bahasa kita di Jambi itu lebih tepatnya silaturahmi dengan rekan-rekan media, setidaknya bisa kita saling pikiran, diskusi dan ngopi-ngopi serta menyampaikan kebenaran informasi atas beberapa informasi yang beredar belakangan ini mengenai isu pengunduran diri dari 13 orang. Tapi perlu saya disclaimer, kami di sini meminta 8 orang yang kami wakili dari kantor Sahlo Office Energy Partners. Adapun siaran pers terhadap pemberhentian dari jabatan atau non-job ASN di lingkup Pemprov Jambi, ada beberapa poin yang sudah kami masukkan. Tentu saja secara umum ada 6. Bahwa kantor hukum Sahlo Office and Partners telah menerima surat kuasa khusus 8 dari 13 ASN yang diberhentikan dari jabatan atau non-job berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 496 dan seterusnya tanggal 12 Juni 2025 tentang pemberhentian ASN dari jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Jambi, yakni 8 orang itu saya izin inisial namanya saja. Yang pertama RD, jabatan sebelumnya pada instansi yaitu Kasubag Akuntansi dan Verifikasi pada RSUD Raden Matahir. Kemudian jabatan sesudahnya itu staf pengelola urusan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua inisial DI, Kabid Deposit Pengembangan Koleksi Layanan dan Kelestarian Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi. Kemudian jabatan setelah diterbitkannya SK tersebut, analis data pada BPSDM Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga inisial DH, Kabid Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Kemudian jabatan setelahnya itu analis pengembangan usaha agroindustri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Kemudian yang kelima RH, sebelumnya dia kasih kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Kemudian setelah terbitnya pemberhentian itu dia menjadi analis data dan informasi pada Satpol PP Provinsi Jambi. Keenam inisial SF, Kabid Sejarah dan Kepurbakalaan pada Disputpar. Kemudian setelah terbitnya SK, analis data dan informasi pada BPSDM Provinsi. Kemudian yang ketujuh HA, Kasubag Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga pada RSUD Raden Matahir. Kemudian setelah terbitnya SK, analis Datin atau data informasi di BPSDM Provinsi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8, Kepala UPTD Panti Sosial Baweb Harapan Mulia pada Disos Dukcapil Provinsi Jambi. Dan jabatannya sekarang sudah terbit pemberhentian staf pada Dinas Ketahanan Pangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa klien kami tidak tahu kapan SK pemberhentian tersebut diumumkan. Dan hingga saat ini klien kami tidak ada menerima secara resmi SK pemberhentian tersebut, melainkan mencari tahu kebenarannya secara mandiri melalui media informasi. Dan dalam petikan SK tersebut tidak memuat konsideran yang cukup dasar pertimbangan yang memadai, seperti mengingat, menimbang, dan memutuskan itu kosong. Dan kami anggap itu tidak memadai apa dasar hukum dan apa larangan yang telah dilakukan oleh 8 klien kami. Ketiga, bahwa terhadap 8 klien kami telah terjadi perbuatan sewenang-wenang pejabat tata usaha negara dan melanggar prinsip asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut peraturan pelaksanaannya tidak membenarkan adanya pemberhentian jabatan tanpa disertai alasan yang sah, tanpa adanya kesalahan kinerja, kesalahan disiplin, tanpa pemeriksaan tertulis,
tanpa di BAP, evaluasi dan sanksi terhadap klien kami. Jadi itu tidak ada tanpa klarifikasi, tanpa itu semua. Keempat, bahwa kami hendak meluruskan mengenai berita yang beredar di media massa beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa klien kami diberhentikan dari jabatan karena mengundurkan diri. Ini yang krusial yang kami pikir. Dia dikatakan mengundurkan diri dari jabatan, itu tidak benar. Senyatanya klien kami tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, menandatangani surat tersebut. Dan lebih dari itu, salah satu klien kami inisial SF tadi dalam surat pengunduran dirinya dikatakan alasan mengundurkan diri karena hendak fokus mengurus orang tua. Itu alasannya. Senyatanya orang tua klien kami inisial SF tadi telah lama meninggal dunia. Dan ada 7 alasan lagi yang beragam dan mengada-ada. Dan atas hal tersebut kami akan menyiapkan langkah hukum untuk membuat laporan polisi pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen ini terhadap pelaku yang membuatnya. Kemudian pasal 421 KUHP penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang menyuruh melakukan pemalsuan surat ini atau yang mengorkestrasinya. Kita mau melaporkan itu juga. Kemudian keempat, rekan-rekan sekalian, bahwa kami telah melayangkan keberatan atas SK pemberhentian tersebut kepada pejabat yang menerbitkan keputusan TUN atau tata usaha negara, yakni Gubernur Jambi atau pejabat TUN, dengan tembusan kepada atasan pejabat TUN tersebut, atasan gubernur dan presiden, kemudian Mendagri, BKN, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya untuk dilakukan peninjauan ulang dan untuk dibatalkannya KTUN tersebut. Dan surat itu sudah kami layangkan kemarin, sudah kita serahkan ke sekretariat kantor gubernur. Kemudian yang kelima, bahwa oleh karena klien kami tidak pernah mengajukan pengunduran diri dalam jabatannya, maka terdapat cacat prosedur dan syarat untuk diberhentikannya klien kami. Dan untuk itu kami meminta agar Gubernur Jambi memulihkan kembali jabatan 8 klien kami tersebut dan meminta agar mengevaluasi siapapun yang terlibat dalam SK pengunduran diri itu dan juga mengevaluasi Badan Kepegawaian Daerah atas adanya surat pengunduran diri yang tidak pernah klien kami buat. Kenapa demikian? Karena syarat untuk menghentikan dan melantik itu pasti harus diajukan kepada BKN atau Mendagri untuk diterbitkannya Perpres. Tentu saja dokumen itu sudah diupload ke instansi pusat atau BKN, barulah di-ACC oleh BKN untuk diberhentikan. Kemudian keenam, kami percaya, ini penegasannya, kami percaya Gubernur Jambi sangat menjaga kesetaraan di muka hukum. Tidak ada sedikit pun kami mencerca Gubernur Jambi, tidak. Dan kami percaya Gubernur berkomitmen menjaga marwah pemerintahan Provinsi Jambi yang kita cintai. Dan kami mendukung Gubernur Jambi untuk menyelesaikannya. Yang pada intinya mengembalikan jabatan, kedudukan, harkat dan martabat 8 klien kami, karena dia tidak pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri tersebut. Yang hingga saat ini kami nggak tahu siapa yang mengajukan itu. Nanti kami mohon kepada aparat penegak hukum untuk memproses itu, karena kami akan melaporkan dalam waktu sesegera mungkin. Rekan-rekan yang saya cintai, demikian siaran pers ini kami buat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jambi 23 Juli 2025, kuasa hukum tertanda Hasral Nas dan Afriansah. Hadir juga prinsipal kita, salah satu yang dinonjolkan abang kita tadi yang berinisial di DA, Kabid Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, yang sekarang menjadi analis. Analis ini kan jabatan orang baru lulus PNS. Begitu rekan-rekan sekalian, kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Sekian.